Tes pramusim MotoGP 2022 sudah digelar di Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Sejumlah evaluasi pun dilakukan terkait kesiapan trek untuk menggelar balapan MotoGP sesungguhnya. Sejumlah pembalap mengeluhkan kondisi lintasan Pertamina Mandalika Circuit pada hari pertama dari 3 hari tes pada 11-13 Februari lalu. Paling disorot adalah kotornya trek akibat debu yang tersapu air hujan. Belakangan diketahui, kotoran itu datang dari sejumlah proyek yang masih dalam pengerjaan. Menanggapi keluhan sejumlah pembalap soal kondisi lintasan, Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA, Priyandi Satria, selaku penanggung jawab sirkuit sekaligus promotor lokal MotoGP, menegaskan bila pekerjaan rumah utama pihaknya menjaga agar lintasan tetap bersih untuk Grand Prix nanti. Hal ini pun mendapat perhatian dari pemilik Wijiu Yamaha RNF Racing, Razlan Razali, mengutarakan sirkuit Mandalika, lokasi tes pramusim kedua MotoGP 2022, mengingatkannya pada Sepang di awal pembukaannya. Trek sepanjang 4,310 km yang terletak di Lombok menuai pujian karena menyuguhkan pemandangan indah. Hanya saja ketika para pembalap mengaspal, timbul kecaman akibat lintasan kotor. Tak hanya itu, aspal terlepas di beberapa tempat dan batu kerikil di area run-off dianggap tajam. Tak sedikit yang berkomentar kalau Mandalika tuan rumah MotoGP Indonesia 2022 pada 20 Maret belum siap menggelar lomba. Pembalap kawalan RNF Racing, Andrea Dovizioso mengungkapkan, desain trek merupakan kejutan bagus. Saya kira setiap orang menyukainya. Sayangnya Anda tidak bisa menikmati dalam kondisi seperti itu. Untuk menjamin balapan bisa terjadi, maka Federasi Motor Internasional atau FIM dan Dorna Sport meminta agar segala kekurangan itu diperbaiki hingga memenuhi persyaratan untuk dapat lisensi Grade A. Pengaspalan ulang dilakukan di tikungan 17 ke tikungan 5 selain menggaransi kebersihan lintasan. Salah satu penyebab kerusakan adalah sirkuit tak digunakan setelah gelaran World Superbike atau WSBK Indonesia 2021, di samping adanya pembangunan di sekitarnya. Menariknya, di tengah komentar kurang puas dari sejumlah pembalap dan tim, dukungan justru datang dari Razali. Kebetulan ia merupakan CEO sirkuit Sepang selama 2008 dan 2020. Pria Malaysia itu juga merasakan tantangan serupa di awal pembukaan lintasan sepanjang 5,543 km. Sepang jadi tuan rumah balap motor elit pada 1999. Rekor 103.850 penonton pada GP Malaysia 2019 masih bertahan sampai sekarang. Sirkuit Mandalika mengingatkan saya pada sirkuit Sepang saat baru dibuka pada tahun 1999. Setiap rute baru pasti punya kesulitannya masing-masing, lebih tepatnya karena itu baru, ujarnya lewat akun media sosial. Tapi ketika kami hadir di sana untuk uji coba, saya sudah merasakan getaran bagus, antusiasme, keingintahuan dan keramah tamahan penduduk pulau. Dalam 1 bulan akan sangat gila. Saya tidak bisa membayangkan semua kekacauan, tapi itu akan jadi fantastis untuk Indonesia. Mereka punya dukungan yang dibutuhkan, terutama dari pemerintah, sama seperti kami lakukan ketika kami memulai. Saya ucapkan semoga sukses untuk manajemen dan promotor GP Mandalika. Anda dapat mengandalkan kami para tetangga untuk membantu semampunya. Lebih lanjut, Sepang juga mengirimkan beberapa staf terlatih untuk membantu terutama saat pelatihan para marshal. Pelaksanaan tes MotoGP Mandalika berjalan dengan baik pada 11-13 Februari lalu. Seiring waktu, para pembalap mulai memahami karakter sirkuit dan menemukan setting motor mereka sehingga dapat memaksimalkan lintasan. Tercatat meski sempat tertunda akibat kondisi lintasan yang kotor pada hari pertama, pada Jumat 11 Februari, kecepatan para pembalap makin kencang dan tes ditutup dengan top speed mencapai 314 km per jam atau berada dalam standar kecepatan MotoGP. Bahkan di hari terakhir,
Minggu 13 Februari, rekor baru fast lap Pertamina Mandalika Circuit tercipta oleh pembalap Repsol Honda Pol Espargaro dengan catatan waktu putaran 1 menit 31,060 detik. Terlepas dari masih ada beberapa catatan untuk sirkuit Mandalika, kualitas trek yang berada di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat itu dapat diapresiasi dari Dorna Sport, tim balap dan para pembalap. Dorna selaku promotor MotoGP menyebut Pertamina Mandalika Circuit termasuk dalam kategori salah satu sirkuit paling indah di dunia. Hal ini diungkapkan melalui akun media sosial mereka. Seperti yang diketahui, tes pramusim akhir pekan lalu meninggalkan sejumlah catatan penting, khususnya menyoroti kondisi trek. Aspal di permukaan lintasan dikeluhkan beberapa pembalap lantaran dinilai membahayakan saat melaju kencang. Selasa 15 Februari 2022 kemarin, FIM beserta Dorna Sports dan Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC sepakat untuk melakukan pengaspalan ulang sirkuit Mandalika demi memenuhi standar keselamatan sesuai regulasi MotoGP. Sejumlah pekerjaan akan dilakukan, termasuk pembersihan sirkuit, penyelesaian fasilitas pendukung, akomodasi hingga teknis penyelenggaraan sehingga MotoGP Indonesia berlangsung lancar dan sukses. Dengan seluruh langkah persiapan dan pembenahan yang akan kami lakukan, kami optimis pelaksanaan race MotoGP Maret mendatang dapat berjalan dengan lebih baik lagi, kata Abdul Bar. Lebih lanjut, PT PP Persero Tbk selaku kontraktor menegaskan komitmennya untuk memberikan kualitas terbaik dalam pengaspalan ulang Pertamina Mandalika Circuit. Operator lokal Mandalika Grand Prix Association atau MGPA turut menjamin penggunaan teknologi terkemuka dunia guna memastikan area sirkuit Mandalika yang diaspal ulang telah memenuhi standar MotoGP. Bahkan diungkapkan pula PT PP sampai menyewa kapal khusus untuk membawa batu baru dari Palu agar dapat segera tiba di Pertamina Mandalika Circuit. Dan terkait pengerjaan, diharapkan dalam minggu depan pihaknya sudah bisa mulai bekerja. Kami tidak akan mengubah atau mengganti spesifikasi, bahwa semua aspal yang dipakai untuk pelapisan ulang sesuai spesifikasi. Kami ingin memberikan kualitas yang terbaik. Jadi ada beberapa metode dan itu kita diskusikan dengan konsultan dari Road Grip Motorsport Indonesia RMI yang memang punya standar kualitas MotoGP dunia, kata Direktur Utama PT PP Novel Arsyad dalam video conference yang dihadiri motorsport.com Indonesia pada Rabu 16 Februari 2022. Sirkuit Mandalika dijadwalkan menggelar balapan MotoGP pada 18-20 Maret. Event bertajuk Pertamina Grand Prix of Indonesia itu juga akan menjadi lokasi perlombaan kelas Moto2, Moto3 serta kejuaraan Asia Talent Cup 2022. Demi safety, sirkuit ini bukan hanya untuk satu kali menggelar MotoGP, tapi terus setiap tahun. Dan setiap tahun itu tidak hanya MotoGP, tapi ada Superbike atau mungkin ada yang lainnya yang akan memanfaatkan lintasan tersebut, ucap Novel. Sekian kabar sport hari ini, nantikan kabar-kabar menarik lainnya. Jangan lupa tinggalkan subscribe dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa.